Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya di Lauria. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal geometri di GeoGebra. Saksikan ya. Ya, kita mulai langsung. Masuk ke nomor yang pertama. Kita gambarkan terlebih dahulu sebuah segmen berbentuk persegi panjang. Nah, karena di soal disebutkan bahwa panjangnya 2x dan lebarnya x, maka kita dapat ketahui bahwa panjangnya itu adalah 2 kali dari lebar. Nah, saya akan mengambil lebarnya 4, sementara panjangnya adalah 8 kotak. Jadi lebarnya adalah setengah dari panjang dan panjangnya adalah 2 kali dari lebar. Nah, setelah ini agar memudahkan menggambar lingkarannya, tahu letak dari titik pusat lingkarannya nanti, saya akan membagi ini menjadi 4 bagian dulu. Nah, sehingga kita gambarkan lingkaran yang satu di sini dan satu lagi di sebelah sini. Titik pusatnya adalah di tengah-tengah ya. Tengah-tengah dari, kalau dibagi ini 2 menjadi, ininya tuh tengah-tengahnya berada di kotak ke 1, 2. Ya pokoknya inilah 2. Mohon maaf, ini harusnya circle with center point. Di sini titik pusatnya, lalu ditarik sampai ke ujung. Lalu yang ini, wilayah ini juga sama di tengah-tengah. Lalu kita tarik, kemudian taruh di sini. Nah, digambar diperlihatkan juga di soal ya, ada sebuah diagonal sisi. Nah, seperti ini. Sekarang kita gambar dulu sebuah poligon agar bisa mengarsir wilayah yang akan ditanyakan. Nah, ini. Mohon maaf kurang rapi. Agar cepat ke pembahasan soal ya. Jadi saya percepat saja. Seharusnya ini bisa lebih rapi. Nah, agar memudahkan juga, ini sebenarnya bisa juga menggunakan fitur ini nih, reflect about line. Dipencet wilayahnya, kemudian sumbunya, jadi bisa cepat. Poligon lagi. Ups, ada yang keluar dari jalur. Ini bisa dibetulkan kok. Nah, ini dipindahkan. Satu lagi, semangat. Nah, ups, kita koreksi dulu ininya. Nah, jangan lupa pakai warna agar terlihat jelas arsirannya. Sama seperti tadi, di setting, di colornya ubah menjadi merah, lalu opacity-nya di full-kan saja. Ini juga sama, kita ubah warna dan tinggal satu lagi. Ups, mohon maaf salah. Nah, ini dah. Nah, sekarang kita akan menentukan luas wilayahnya, luas wilayah yang diarsir. Kita analisis dulu. Ini digambar, ada yang diarsir dan ada yang tidak. Nah, agar memudahkan perhitungannya, kita bisa lihat wilayah segitiga yang ini. Nah, ini tuh
bisa dirotasikan 180 derajat dan akan ukurannya tetap sama sehingga akan menghasilkan gambar seperti segitiga yang ini. Nah, kita akan buktikan saja langsung dengan poligon. Langsung saja gambar seperti ini dengan alasnya 4, lalu tingginya 2. Nah, ini segitiga ini adalah anggap ini ya, dipindahkan dulu sebentar. Nah, terus kita rotasikan dengan menggunakan fitur ini, rotate around point. Kita klik titik yang akan dirotasikan, titik ini, lalu kita klik area yang akan dirotasikan. Nah, kita ubah menjadi 180 derajat. Oke. Nah, bisa kita lihat ini ukurannya sama dengan segitiga ini. Ya kan? Sama kayak ini. Lalu yang ini sama kayak yang di bawah. Otomatis kita bisa simpulkan bahwa ukuran segitiga ini sama juga dengan ini. Begitupun dengan arsirannya. Nah, agar memudahkan, kita pindahkan dulu. Oh, maaf. Kita hapus saja ya, agar mudah. Nah, karena kita sudah tahu, kita langsung hapus saja bagian ini. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Anggap ini wilayah ini nih yang saya tandai, maksudnya yang ada di panah ini. Ini adalah bagian ini juga. Ini nih. Lalu bagian ini yang saya tunjuk ini sama seperti wilayah ini yang saya tunjuk. Karena tadi itu yang sudah dirotasikan dan ukurannya sama. Nah, agar memudahkan, saya sudah menyiapkan gambar kedua yang sudah dipindahkan lah istilahnya. Arsirannya dipindahkan ke sini. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Jadi kita pikirkan dulu saja persegi. Jadi persegi saja. Tadi kan ada 2 persegi. Agar mudah, kita pindahkan, yang ini juga pindahkan dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk ukurannya yang tadinya ini sebentar. Nah, yang tadinya segini itu adalah 2x. Berarti untuk segini itu setengahnya kan, berarti x. Nah, ini sudah jelas di soal. Ini X. Kita langsung saja ke sini. Berarti ini panjangnya juga X dan lebarnya juga X. Karena sudah berubah ya jadi persegi. Ya ini sebutnya sisinya sama kan ya kalau persegi. Nah, kita langsung saja hitung luas yang diarsir dengan menggunakan, berarti kalau dilihat di gambar ini yang diarsir itu adalah luas daerah persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Sehingga kita tuliskan langsung saja luas keseluruhannya adalah luas persegi. Nah, saya gambarkan dengan simbol saja, dikurangi dengan luas lingkaran, sama dengan
luas persegi yaitu X kuadrat, lalu dikurangi dengan luas lingkaran itu VR kuadrat. Sama dengan sisinya adalah X, berarti X kuadrat dikurangi dengan V-nya tetap, ditulis V saja. Lalu R-nya, jari-jarinya. Kita lihat di sini X itu merupakan diameternya kan, diameter dari sebuah lingkaran. Berarti jika ditanyakan jari-jarinya, berarti kan setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah setengah X. Setengah X, ini juga setengah X ya. Nah, ini kita pakai kurung saja, setengah X dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurangi V dikali setengah itu 1/4 dikali X kuadrat. Nah, di sini ada unsur yang sama yaitu X kuadratnya. Kita keluarkan dulu X kuadrat, lalu kita faktorkan. Nah, X kuadratnya keluar, berarti ini adalah 1 dikurangi ini, berarti V/4 ya. V/4. Selesai. Ini adalah jawaban nomor 1. Baik, kita masuk ke nomor yang berikutnya. Misalkan soalnya, diketahui 4 buah lingkaran yang kongruen persegi pada bagian tengah bersinggungan dengan lingkaran. Jika panjang persegi yang besar adalah 4x, berapa luas persegi yang diarsir atau yang kecilnya? Nah, sebelumnya kita harus menggambar dulu dengan segmen. Kita gambarkan persegi yang besarnya. Nah, misalkan kita di sini saya akan gambarkan 4 satuan kotak. Begitupun ininya 4, ininya juga 4. Nah, agar kita gampang menggambarkan 4 buah lingkaran yang kongruen, kita bagi menjadi 4 bagian juga nih perseginya, biar gampang. Nah, setelah itu untuk menggambarkan lingkaran nih, kita fokus dulu ke satu persegi yang kecil ini. Nah, ini kan ada tengahnya nih. Ini akan dijadikan titik pusat lingkaran. Nah, ini titik pusatnya ditarik. Nah, lalu yang berikutnya juga sama, ditarik. Dan ini juga. Nah, setelah ini kita akan menggambarkan yang akan diarsirnya di tengah-tengah. Nah, dengan cara saya memakai cara ini nih. Kita bikin dulu segmen dari I ke N, lalu L ke K. Nah, dari sini kita bikin perpendicular line atau garis tegak lurus. Nah, ditarik dari sini. Nah, sampai sini, sampai lingkaran yang paling luarnya. Nah, sampai sini. Lalu yang ini juga sama, ditarik sampai luar lingkaran. Begitupun yang begitupun yang ini. Nah, ini juga. Setelah ini kan ada ini nih, pertemuan antara garis-garis apa ini namanya? Garis-garis yang tegak lurus tadi. Nah, ada titik temunya, kita tulis karena tahu gambarkan saja sebuah titik di sini di pertemuan tadi. Ini juga ada pertemuan nih. Berarti kita gambarkan sebuah titik. Ini juga. Maaf. Nah, ini juga. Setelah itu, kita agar tidak bingung, kita hilangkan dulu perpendikularnya agar tidak menghalangi ya. Kita hapus juga. Nah, setelah ini kita sambung-sambungkan aja nih ininya dengan poligon langsung.
dengan poligon kita sambungkan sesuai dengan titik-titik yang sudah ada. Nah, kita sekarang hapus dulu nih yang ini, segmen ini. Maaf, bukan yang ini ternyata. Kita harus cari segmen yang ini nih, LK. Cari titik LK. Mana ya guys? Mohon maaf. Segmen LK. Nah, ini dia. Nah, lalu yang IN juga hilangkan dulu aja deh. Nah, sekarang sudah terbentuk nih yang akan diarsirnya. Agar lebih jelas, kita ganti saja warnanya atau kita setting memakai warna merah ya, sesuai dengan mohon maaf salah klik saya. Nah, ini kalau salah pencet nih jadi akan salah semuanya. Nah, ini dia poligon, ini ada tandanya ya. Klik kanan terus setting, di colornya ubah. Nah, ini dia sudah terbentuk yang ditanyakannya. Sekarang kita agar mudah nih, kita kan nggak tahu ya sisi ini dari persegi ini tuh berapa. Nah, otomatis kita harus cari dulu melalui ini nih. Kalau saya memakai cara kita buat dulu segmen, bahkan maaf sedikit error ini. Nah, kita buat saja segmen dari K ke N, Kenapa ya ini? Mohon maaf. Kenapa ya? Di sininya ada segmen KN tuh, tapi ya kenapa ya? Error. Wah, bisa-bisanya nih. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan saja. Dari K ke N, lalu dari N ke L, dan L ke K. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sebuah panjang sisi. Kenapa nih bisa dapat sisi? Soalnya gini nih, kan ini, nah saya gambarkan pula deh di dalamnya. Ini kan sisi, misalkan sisi perseginya yang ini tuh akan sama dengan sisi yang ini kan, pastinya panjang ini juga bagian dari, nah dan ini juga bagian dari sisi miring segitiga yang ini. Entah berapa bagiannya, kita akan hitung saja langsung. Otomatis kita harus mencari ini kan sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring pastinya kita harus kita memerlukan alas dan tingginya. Nah, di sini alasnya kan kita ketahui di soal sepanjang ini tuh 4x. 4x tuh 4 kotak ya. Nah, otomatis setiap kotaknya itu x kan, setiap kotak tuh. Berarti otomatis yang ini juga sama. Ini x, ini juga x. Lalu yang MN juga x dan LM juga x. Oh ya, mohon maaf ini agak sedikit bising suara. Mohon maaf. Nah, berarti alasnya otomatis jadi 2x kan ya. Lalu tingginya juga 2x. Kita tulis saja di sini. Langsung saja ya. Berarti KL yang ditanyakan. Maksudnya yang kita cari dulu gitu. KL. Untuk mencari KL, rumusnya adalah akar sisi miring itu kan
kuadrat dari sisi lainnya dijumlahkan. Nah, berarti ini 2x dikuadratkan ditambah dengan sisi yang satu lagi. Ini 2x juga. 2x dikuadratkan sama dengan, oh ya, ini tuh awalnya dari ini, KL kuadrat sama dengan, ini sisi miring kuadrat ya, sama dengan jumlah dari sisi yang dikuadratkan juga. Berarti ln kuadrat ditambah dengan kn kuadrat. Mohon maaf ini kurang jelas. Nah, ini udah, langsung saja. Ini sama dengan akar 2. Ini 2-nya dikuadratkan dulu, berarti 4. Ini x dikuadratkan x kuadrat. Begitupun yang ini sama, jadi 4x kuadrat. Sama dengan 4x kuadrat tambah 4x kuadrat, berarti 8x kuadrat. 8x kuadrat. 8x kuadrat. Nah, kita uraikan bentuk ini menjadi bentuk yang bisa diakarkan gitu. Sama dengan, ini kan 8-nya bisa diubah menjadi 4 dikali 2 lalu ininya x kuadrat, tetap x kuadrat. Nah, jadi ada yang bisa keluar dari akar nih, yang 4 ini. Akar 4 itu 2 dikali, ini bisa keluar juga menjadi x, yang 2 tetap di dalam, jadi akar 2. Nah, ini baru KL, sehingga, nah, kita pindahkan dulu aja deh yang ininya nih, gambar segitiga ini. Gambar segitiga menggunakan segmen dengan ukuran yang sama ya. Nah, aku simpan di sini titik, ada kayak, nah ini 1 2. Oh, kayaknya kurang sebelah sini. Anggap sama yang kayak di atas ya. Nah, kurang lebihnya gini. Kita lihat di sini. Kan ini X. Ini tuh sebagai jari-jari kan ya. Nah, otomatis yang ini juga O atau apa ya. Nah, pokoknya ini juga berarti X karena ini merupakan jari-jari juga. Nah, kita tulis ini juga X kan. D1 kalau di sini. Kalau ini KD1 mungkin, oh maaf kurang jelas saya ini. Nah, pokoknya inilah, ini juga X karena jari-jari. Kemudian yang ini juga sama nih. Yang ini juga sama, merupakan jari-jari. Sama kayak yang ini. Berarti ini juga X. Nah, untuk yang ini kita misalkan saja ya, memakai huruf Y misalkan. Nah, panjang ini segini, ini Y saja. Nah, selanjutnya, atau kita tulis saja S, karena ini kan nantinya jadi buat sisi persegi yang nanti akan dihitung. Jadi S saja. S. Nah, berikutnya adalah kita substitusikan saja KL sama dengan ini kan 2x akar 2. Nah, jika kita lihat KL sendiri, ini ini L, ini K. Panjang KL sendiri terdiri dari X-nya ini ada 2 kan? X tambah X berarti 2x ditambah ini S ditambah S sama dengan
2x akar 2. Sehingga S, ini yang kita cari S buat nanti di luas. Sehingga S sama dengan 2x akar 2 dikurangi, ini pindah ruas, jadi dikurangi 2x. Oke, nah kan ini baru S. Sehingga kita langsung saja mencari luas persegi yang diarsir. Sebelumnya kita pindahkan dulu. Nah, luas persegi sama dengan S kali S, ya kan, atau S kuadrat. Sama dengan tadi nilainya S-nya itu yang di sini tadi 2x akar 2 dikurangi 2x. Nah, ini dikali dengan, atau dikuadratkan saja langsung ya, dikuadratkan. Nah, sama dengan, ini kan caranya ini dikuadratkan dulu, berarti ini 4x kuadrat dikali ininya akar 2 dikuadratkan kali 2 berarti. Nah, sekarang ini dikalikan semua unsurnya, berarti ininya negatif juga tetap di bawah, negatif 2 dikali 2 dikali 2 dulu, berarti 8. Ini x-nya berarti x kali x, x kuadrat. Lalu ini terlalu besar, kuadrat. Ini akar 2. Lalu berikutnya berarti yang ini dikuadratkan. Negatif 2x dikuadratkan berarti positif, tetap positif. Positif 4x kuadrat. Nah, di sini ada yang sama nih. Atau ini dikalikan dulu, 4 dikali 2 berarti 8x kuadrat dikurangi, ini tulis lagi 8x kuadrat. Mohon maaf ini tulisannya jelek guys, maaf. Ini 8x kuadrat akar 2 tetap tambah 4x kuadrat sama dengan, teman-teman bisa lebih rapi ya kalau di rumah kalian sendiri, jangan ditiru ini tulisannya. Oke, lanjutkan. Ini 8x kuadrat ditambah 4x kuadrat jadi 12x kuadrat. Ini dikurangi 8x kuadrat akar 2. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Ya, kita masuk ke nomor yang berikutnya. Diketahui itu di soalnya ada sebuah rumah yang kebakaran dan ya saya bacakan saja. Telah terjadi kebakaran pada rumah B. Pemilik rumah A berniat mengambil air di sungai yang lurus untuk membantu memadamkan api. Nah, jika dilihat di gambar ini, kita misalkan saja ya, kita gambarkan langsung. Titik A-nya misalkan di sini. Ini rumah A, lalu ini rumah yang terjadi kebakaran. Kenapa saya ini gambarkannya agak atasan? Karena di gambarnya juga bisa diperlihatkan itu sedikit ke atas ya, lebih jauh jaraknya, nggak lurus di sini gitu, jadi agak atasan. Lalu nah ini tuh ada sebuah sungai gitu, jadi ceritanya dari rumah A akan mengambil air sungai dan akan disalurkan airnya ke rumah B agar padam gitu. Langsung saja kita gambarkan ya sebuah sungainya. Kita misalkan nih di sini aja. Sepanjang misalnya gini aja. Lalu ada satu titik gitu. Diketahuinya tuh ada koordinat S. Titik S. Jika digambar sih ini nih, di bawahnya A, di sini S. Nah, kita ubah aja ininya menjadi S.
Nah, katanya tuh si titik ini tuh baru titik, belum tentu titik yang paling hemat dan tenaga, dari hemat tenaga dan waktunya gitu. Jadi kita harus cari titik pengambilan air sungai yang pas dan strategis gitu, agar memudahkan juga dan hemat waktu gitu. Nah, kita gambarkan segmen aja yang menghubungkan antara A ke S, lalu dari titik S ke B. Nah, dari sini kita akan mengetahui jaraknya menggunakan fitur ini, distance atau length. Nah, ketika sudah diklik itu, kita klik yang akan ditanyakannya ini. Berarti ini panjangnya 4, lalu ini 7,21. Nah, sekarang kita tahu nih ya, di sini kan titik belum pas, belum strategis. Kita bisa pindah-pindahkan nih, memakai move, lalu kita pindahkan saja. Nah, si angka ininya tuh akan berubah-ubah sesuai dengan perpindahan. Nah, kita harus mencari yang paling strategis. Kan jika dijumlah ini tuh 4 ditambah 7,21 adalah 11,21. Nah, jika dipindahkan ke sini akan berubah lagi ini nih. 4,05 nih ditambah 6,99 berapa gitu misalkan. Nah, tapi ini tuh menurut saya masih kurang efisien, dan diperkirakan titiknya itu misalkan kurang lebih di sinilah. Nah, misalnya ini kita jumlahkan saja, 4,47 ditambah dengan 6,32 ini tuh jika dijumlahkan akan menghasilkan 10,79. Nah, kita cobalah digeser sedikit, siapa tahu ada yang lebih pendek dari ini. Mohon maaf, sedikit terkendala. Oops, sorry teman-teman, ini agak susah. Nah ini nih, misal kita agak dipindahkan ke sini, kita kotak lagi yuk. 4,34 ditambah dengan 6,39. Nah, ini tuh akan menghasilkan 10,73. Nah, ini tuh jika dibandingkan dengan yang ini berarti lebih pendek dari yang tadi ya. Berarti ini 4,34. Ups, tadi mana sih? 4,34 dengan 6, susah. Ini agak susah ya, di mana letak yang pasnya itu gitu. Udahlah, perkiraan aja. Nah misalnya ini aja ya. Berarti ini tuh 10,72. Nah, ada yang lebih pendek lagi nih. Ini titik ini tuh 10,72. Lebih pendek dari yang dari sini. Dan apalagi jarak awal nih dari sini, ini tuh jauh banget. Jadi saya perkirakan titiknya lebih efisien jika di sini. Jadi titik pengambilan air sungai yang pas menurut saya di sini. Tapi bisa jadi sih ada titik-titik yang paling pas, namun saya kira cukup sampai di sini saja. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.